Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur untuk kehidupan kami yang telah Engkau tebus. Engkau mati bagi kami. Dan saat ini Tuhan, jika kami ada sebagaimana kami ada, semua karena Engkau. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, dan juga memampukan kami bukan hanya mengerti, tetapi menjadi pelaku firman. Kami siap belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang kita diberikan oleh Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kehidupan setelah kebangkitan. Satu bagian firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Mari kita membuka bagian Alkitab ini, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, satu kali hiduplah seorang bernama Mukio. Ya. Nah, Mukio ini Bapak Ibu menggunakan hidupnya ini untuk membohongi orang lain, menipu tetangga-tetangganya. Sampai akhirnya si Mukio ini
diberikan julukan oleh orang sekampungnya itu dengan julukan Raja Pembohong. Waduh, Raja Pembohong ya, udah tingkat paling tinggi itu. Nah, satu kali si Mukio ini mengalami sakit, Bapak Ibu. Dan dia merasa ajalnya sudah dekat. Lalu kemudian Mukio meminta kerabatnya, teman-temannya untuk datang, mendekat kepadanya. Kenapa? Karena dia mau menyampaikan sebuah wasiat kepada mereka. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Mukio kemudian berkata, "Maafkan aku. Kalau selama ini aku suka berbohong. Kalau selama ini aku suka menipu kalian. Sekarang ajalku sudah mendekat. Dan sebentar lagi aku akan mati. Ada hal yang ingin kusampaikan dan tidak mungkin aku akan berbohong kepada kalian." Wah, tetangga-tetangganya, kerabat-kerabatnya penasaran apa yang mau disampaikan oleh Mukio. Lalu dia katakan, "Aku menyimpan harta karun di dalam sebuah peti kayu. Aku tanam di bawah pohon mangga depan rumahku." Lalu Mukio mengakhiri hidupnya. Wah, setelah itu Bapak Ibu, semua kerabat dan tetangga-tangganya cepat-cepat. Wah, ini kalau orang sudah kasih pesan terakhir nggak mungkin bohong ya. Langsung mereka cepat-cepat pergi ke pohon mangga di depan rumah Mukio. Mereka gali tanahnya dan benar Bapak Ibu, ada sebuah peti kayu di sana. Dengan begitu excited mereka buka peti itu dan betapa mengejutkannya Bapak Ibu. Karena di dalamnya hanya ada sebuah kertas dengan tulisan, "Ini adalah kebohonganku yang terakhir." Ya, wah, ya mungkin kita melihat cerita ini ya, memang kalau orang yang belum bertobat itu ya, kalau kita coba kaitkan dengan kehidupan rohani, orang kalau belum bertobat itu sampai akhir hidupnya juga nggak akan mengalami yang namanya perubahan ya Bapak Ibu ya. Kalau orang belum mengalami lahir baru, sampai akhir hidupnya tidak ada perubahan karakter. Nah Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan tadi dari Kolose 3 ayat 1 sampai 17, surat atau bagian itu merupakan satu rangkaian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan surat itu merupakan respon dari laporan rekan pelayanan Paulus namanya Epafras. Nah, Epafras melaporkan kepada Rasul Paulus ketika itu sedang berada dalam penjara mengenai situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh jemaat di Kolose. Apa masalah yang sedang dihadapi? Nah, pada waktu itu jemaat Kolose paling tidak mengalami ada dua problem ya, atau ada dua masalah, yaitu munculnya guru-guru palsu dan juga ada ajaran sesat. Ajaran sesat apa yang muncul? Kalau kita melihat di dalam surat Kolose ini ada dua Bapak Ibu. Ya, pertama itu politeisme. Jadi muncul kembali ajaran-ajaran yang mengajarkan orang-orang Kristen di sana bahwa Yesus itu bukan satu-satunya Tuhan. Yesus itu hanya salah satu Tuhan. Jadi bagi mereka Yesus itu disejajarkan dengan dewa-dewa Yunani, dewa-dewa Romawi yang pada waktu itu dipercayai dan disembah oleh mereka. Jadi kalau misalnya mereka pada waktu itu butuh cuaca yang cerah supaya bekerjanya bagus, pergilah mereka menyembah dewa namanya dewa Apollo. Ketika mereka membutuhkan kebijaksanaan untuk membuat sebuah keputusan atas sebuah masalah atau perkara, pergilah mereka kepada dewi kebijaksanaan namanya Dewi Athena. Atau ketika mereka misalnya pengen punya jodoh ya, pengen punya pasangan hidup, atau mereka yang sudah menikah tapi belum mungkin dikaruniai anak, maka pergilah mereka kepada dewi yang bernama Dewi Afrodit. Dan Yesus dianggap sama, setara dengan dewa-dewi ini. Dan itu membingungkan ya bagi orang-orang Kristen atau umat Tuhan yang ada di Kolose, karena ada muncul ajaran-ajaran seperti itu. Jadi percaya kepada banyak dewa, percaya kepada banyak ilah-ilah.
percaya kepada banyak Tuhan ya. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah politeisme. Tetapi yang kedua juga ada penyimpangan terhadap pemahaman hukum Taurat. Di mana orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu memberikan tekanan kepada orang-orang Kristen yang non-Yahudi. Mereka katakan gini, kalau kalian betul-betul memang mau setia kepada Mesias itu, maka kalian tuh harus mempraktekkan hukum Taurat. Kalau kita pelajari hukum Taurat itu ada 613 poin Bapak Ibu. Baik perintah maupun larangan. Lakukan semua itu. Tetapi juga kalian harus mempraktekkan seluruh hari-hari raya besar umat Yahudi. Kalian juga harus memperhitungkan makanan halal dan haram. Dan juga kalian harus melakukan yang namanya sunat. Jadi ini betul-betul membuat orang-orang Kristen yang ada di Kolose itu bingung. Ya, bagaimana kami harus menghadapi situasi ini? Padahal kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus jelas berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Firman Tuhan juga berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan." Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi dengan demikian kita tahu bersama bahwa Yesus ini satu-satunya juru selamat. The one and only, tidak ada yang lain. Dan kalau kita melihat juga mengenai persoalan hukum Taurat, kita tahu bersama bahwa keselamatan itu bukan karena hukum Taurat. Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus kita orang berdosa. Karena itu keselamatan kita sekali lagi bukan karena melakukan praktek-praktek ritual agamawi, tetapi karena percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka status kita berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu tuh ada sebuah berita yang viral di sosial media, dan saya melihat ada beberapa portal berita yang valid juga memberitakan ini. Artinya ini bukan hoax ya, ini sebuah berita yang nyata, benar terjadi, faktual ya. Ada seorang pemuda dari Vietnam, namanya Do Cuyen ya. Saya juga nggak tahu apakah spelling saya benar ya. Namanya Do Cuyen, berumur 26 tahun. Cuyen ini mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia gagal mendapatkan pekerjaan. Penyebabnya menurut informasi berita, dia dianggap penampilan fisiknya kurang menarik oleh perusahaan tempat dia melamar kerja. Dan dia lebih sakit hati lagi, kenapa? Karena ditertawakan oleh orang-orang yang ada di sana. Akhirnya itu membuat dia memantapkan hati melakukan operasi plastik, Bapak Ibu. Melakukan operasi plastik. Dia melakukan implan dagu, ya kan? Dia mengganti bentuk bibir, dia veneer porselen ya, gigi. Lalu kemudian kelopak matanya juga dioperasi. Jadi betul-betul melakukan operasi plastik secara penuh Bapak Ibu. Dan berubah menjadi seperti ini. Berubah total ya Bapak Ibu ya, penampilannya ya. Tapi sekalipun dia merasa bahwa tampilannya sekarang lebih baik, ada hal yang menyedihkan. Ketika dia pulang, orang tuanya tidak mengenali dia lagi Bapak Ibu. Karena merasa loh ini kayaknya bukan anakku gitu ya. Karena secara fisik betul-betul berubah total. Nah tentu urusan soal operasi plastik itu ya urusan pribadinya Do Cuyen ya. Kita tidak mengurusi hal itu. Tapi saya coba memikirkan ya, merefleksikan secara rohani. Apakah ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dengan menjadi manusia baru? Apakah manusia baru itu berbicara soal penampilan fisik yang berubah ya, atau pakaian lama
dibuang semua, diganti dengan pakaian baru, tampilan baru, mungkin rumah baru, mungkin atau mobil baru, segala sesuatunya baru? Tentu tidak, Bapak Ibu. Manusia baru itu bukan berbicara tentang fisiknya, tetapi manusia baru berbicara tentang kerohaniannya yang baru. Fisik bisa saja tetap sama, tetapi kerohanian kita mengalami perubahan. Pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, bagaimana tandanya bahwa saya sudah menjadi manusia baru? Yang pertama, firman Tuhan katakan, carilah dan pikirkanlah perkara yang di atas. Ayat 1-4 membahas mengenai hal itu. Apa maksudnya? Apa artinya? Carilah dan pikirkanlah perkara yang di atas. Artinya, orang Kristen yang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus harus, memiliki sudut pandang atau perspektif yang baru. Yaitu sudut pandang yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah ketika ia menjalani kehidupannya. Jadi, perintah untuk cari dan pikirkanlah ini bukan merupakan satu perintah yang satu kali ketika diperintahkan kita lakukan sekali selesai, bukan Bapak Ibu. Tetapi sebuah perintah untuk dilakukan hari demi hari, day by day ya. Setiap hari, terus menerus sampai akhir hidup kita. Untuk kita terus mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Apakah maksudnya mencari dan memikirkan perkara yang di atas ini? Artinya kita stop bekerja, tinggalkan semuanya, lalu kita di rumah atau di gereja saja, hanya memikir-mikirkan, wah kehidupan di surga nanti seperti apa, kita hanya doa, pujian, penyembahan, gak usah kerja lagi. Ternyata bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena setelah kita melihat perintah itu, di ayat-ayat selanjutnya kita melihat bagaimana Rasul Paulus menuliskan serangkaian etika seorang yang percaya kepada Kristus. Artinya, kita diminta oleh Tuhan tetap menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan normal, tetapi sudah dengan cara pandang yang baru. Kita tetap bekerja, tetapi kita memaknai pekerjaan kita dengan latar belakang kekekalan. Apa yang saya lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak semata-mata hanya sebagai sebuah pekerjaan untuk menghidupi diri saya sendiri atau menghidupi keluarga saya. Tapi lebih daripada itu, pekerjaan yang saya lakukan ini adalah pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada sebuah mindset yang berubah, ada sebuah perspektif yang berubah, ada cara pandang yang berubah ketika kita menjadi manusia baru. Jadi kita tetap saja dengan pekerjaan kita sehari-hari. Tetapi cara kita memaknainya sudah berubah. Ada perbedaan. Kita lebih mementingkan bagaimana memberi daripada menerima. Kita lebih mementingkan bagaimana melayani daripada memerintah. Dan kita lebih memilih untuk mengampuni dibandingkan membalas dendam. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat perkataan seorang hamba Tuhan berkata, kemana sudut pandang kita diarahkan, maka kesanalah seluruh potensi kita dikerahkan. Ketika mempersiapkan ini saya teringat sebuah cerita di perjanjian lama, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat cerita tentang Musa yang mengutus 12 orang pengintai ke tanah Kanaan. Tentu masih ingat ya. Pada waktu itu Musa mengambil perwakilan dari suku-suku Israel, ya, lalu di briefing, kalian pergi ke tanah Kanaan itu, mengintai di sana, nanti pulang kasih laporan, gimana situasinya di sana. Lalu ketika mereka pulang, langsung terbagi dalam 2 kelompok laporan yang berbeda, Bapak Ibu. Kelompok yang pertama berkata, waduh, mereka ini besar-besar badannya. Wah, ini masalah buat kita. Mereka raksasa, kita ini kecil-kecil. Matilah kita kalau kita berusaha masuk ke sana.
Kita ini seperti belalang. Wah, mereka betul-betul menunjukkan rasa takut. Mereka menunjukkan kekhawatiran. Bagaimana mungkin kita bisa masuk dengan kondisi yang memang hebat ya, tanah itu, tapi mati kita kalau kita masuk ke sana. Kalah kita dengan mereka. Ini perspektif atau sudut pandang dari satu kelompok. Tetapi berbeda dengan sudut pandang Yosua dan Kaleb. Mereka berkata apa? Kita bisa mengalahkan mereka. Kita akan telan habis raksasa-raksasa itu. Tuhan menyertai kita. Lihat Bapak Ibu, situasinya sama, masalahnya sama, tapi cara pandangnya berbeda. 10 orang, mayoritas berkata, kita pasti kalah. Ini mungkin minoritas, tapi cara pandangnya sesuai dengan cara pandang Tuhan. Kenapa? Karena mereka memegang janji Tuhan bahwa sejak keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah janjikan itu. Jadi mau problem sebesar apapun yang dihadapi, mereka pasti akan bisa tetap masuk. Mata manusia memandang mungkin mustahil, tapi karena Tuhan beserta mereka, mereka yakin. Dan apa yang terjadi kepada mereka yang tidak percaya setelah mengintai itu? Kalau kita baca di kitab Bilangan, mereka akhirnya kena tulah dari Tuhan kan? Karena mereka tidak percaya kepada apa yang Tuhan janjikan. Kalau kita menaruh perspektif kita dengan cara pandang yang benar, seluruh potensi akan dikerahkan ke sana. Ketika kita melihat Tuhan pasti menolong kita, maka problemnya mungkin masih tetap ada, tapi kita akan mampu menuju ke sana oleh karena pertolongan Tuhan. Karena tolok ukur orang Kristen bukan berasal dari manusia, tetapi dari Allah. Poin kedua Bapak Ibu, bagaimana tandanya bahwa kita adalah seorang yang sudah menjadi manusia baru, yaitu meninggalkan cara hidup yang lama. Rasul Paulus menyatakan cara untuk kita meninggalkan hidup yang lama itu sangat tegas ya. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bukan jinakkanlah, ya, bukan dijinakkan. Ini bentuk yang paling ekstrim ya, matikanlah. Kalau dijinakkan nanti dia bisa liar lagi. Tapi kalau mati, udah tidak ada lagi powernya, tidak ada lagi tenaganya. Dan di sini Rasul Paulus membuat catatan yang panjang ya. Ada dosa perzinahan di sana, ada dosa kemarahan di sana, ada dosa kebohongan dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan saudara yang kasih oleh Tuhan, bayangkan satu kali kita ingin relax ya, ingin beristirahat. Istilahnya sekarang tuh pengen healing ya. Dari sekian banyak pekerjaan kita, tugas-tugas kita, dan kita pengen camping ya, pengen berkemah di pinggir sungai. Tetapi sesampainya di sana, harapan kita sungainya bersih gitu ya, banyak tumpukan sampah Bapak Ibu. Banyak sekali tumpukan sampah. Karena kita tidak tahan, akhirnya kita turun tangan untuk membersihkan sampah-sampah itu. Saya pengen kemah ini nyaman. Lalu kita puas dengan hasilnya, lalu kita bersantai, menikmati sisa hari itu dengan bahagia. Tapi ketika besok pagi kita bangun, keluar dari tenda kita, walah, sampahnya ada lagi Bapak Ibu. Numpuk lagi di samping sungai itu. Seolah-olah apa yang kita lakukan kemarin itu sia-sia ya. Saya sudah bersihkan loh, kok ini muncul lagi sampahnya. Nah karena rasa penasaran, Anda kemudian mencoba berjalan menyusuri sungai dan sampailah kita kepada hulu sungai. Dan ternyata terjawablah rasa penasaran kita kok bisa sudah dibersihkan numpuk lagi. Karena ternyata di hulu sungai adalah tempat pembuangan sampah. Ada begitu banyak sekali sampah yang tertimbun di sana. Sehingga seberapa banyak usaha kita membersihkan di hilir, akan tetap datang sampah itu.
Saya coba menggambarkan kisah hidup ini sebagai hidup kita ya. Di mana hulu sungai itu adalah hati kita. Tetapi seringkali kita lebih suka membersihkan bagian hilirnya saja, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita marah dengan orang, ya udah yuk kita selesaiin yuk. Dah selesai gitu ya. Tapi kemudian amarah itu muncul lagi di lain waktu. Ketika kita punya konflik dengan orang lain, ya udah kita selesaikan dengan orang itu, rekonsiliasi. Tapi nggak lama konflik itu muncul lagi. Atau mungkin kita dengan pasangan kita, ya, wah ini coba menyelesaikan masalah dengan suami atau dengan istri, kita ajak makan malam, ya biar beres lah masalahnya gitu ya. Atau mungkin kasih hadiah dan lain sebagainya. Dan menganggap masalahnya selesai. Tapi nggak lama kemudian konflik itu muncul lagi. Apakah salah saya kemudian melakukan tindakan-tindakan yang baik ini? Tidak salah Bapak Ibu. Tetapi seringkali tindakan-tindakan itu hanyalah membersihkan bagian hilirnya saja. Tetapi bagian hulunya ini belum tuntas. Dan itu akan membuat kita frustrasi ya. Kok berulang-ulang terus. Tidak selesai-selesai. Karena itu, mari kita lupakan sejenak problem yang ada di hilir ini. Kita menuju kepada hulu, yaitu hati kita, hidup kita. Selesaikan, tuntaskan, bereskan hal-hal duniawi itu. Singkirkan semuanya. Karena ada begitu banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi masih terikat dengan dosa-dosa perzinahan. Ada banyak pernikahan yang hancur karena hadirnya pria idaman lain, hadirnya wanita idaman lain, dan menyebabkan perselingkuhan. Ada begitu banyak anak-anak muda Kristen, mengakunya Kristen, tetapi hidup dalam perzinahan. Melakukan dosa perzinahan, padahal belum terikat di dalam pernikahan kudus. Ada banyak orang-orang yang mengaku Kristen dan percaya Tuhan, tapi pada saat yang sama, dia percaya bahwa kesuksesan, pekerjaan, jodoh, kesehatan, kebahagiaan ditentukan oleh ramalan dan horoskop. Ini sebuah bentuk penyembahan berhala. Ada banyak orang yang mengaku Kristen tapi masih simpan dendam dan amarah ya. Lihat satu waktu, wah kamu sakitin hati saya. Satu waktu saya akan balas kamu lebih sakit lagi. Lihat aja, tunggu waktunya. Nah, itu masih terikat dengan itu. Dan hari-hari ini ada banyak sekali orang yang mengaku Kristen. Tapi kata-katanya penuh dengan kebohongan, fitnah, kotor. Bukan hanya secara langsung, kadang-kadang melalui sosial media. Tidak selalu secara verbal, tapi melalui teks. Saudara, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa matikanlah semuanya itu. Singkirkan semuanya itu. Bersihkan semua sampah-sampah dosa di hulu hati kita. Maka kita akan siap untuk menjalani hidup sebagai manusia baru. Poin yang ketiga, yang terakhir adalah ketika kita sudah tinggalkan cara hidup lama, maka kita masuk ke dalam cara hidup manusia baru. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah idiom atau sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang berkata, actions speak louder than words. Tindakan yang kita lakukan berbicara lebih keras daripada kata-kata yang kita ucapkan. Kata-kata bukan berarti tidak penting, penting. Tetapi tindakan jauh lebih penting dari sebuah kata-kata. Artinya, orang Kristen tidak hanya percaya bahwa melalui kematian Kristus, mereka telah mati bagi dosa, tetapi mereka juga harus menunjukkan perubahan menjadi manusia baru dalam kehidupan sehari-hari.
Atau simpelnya, pertobatan atau lahir baru itu memang Anda dan Tuhan yang tahu, tetapi buah dari pertobatan itu harus dirasakan oleh sesama kita manusia. Kira-kira buah manis apa yang bisa orang lain bisa rasakan melalui kehidupan kita sebagai manusia baru? Firman Tuhan membuat catatan yang panjang mengenai hal ini. Orang bisa menilai orang ini dulu ya, gak pernah peduli loh sama orang lain. Jangankan kepada orang lain, bahkan kadang untuk dirinya sendiri dia juga terlalu cuek gitu ya. Tetapi sekarang ini orang peduli. Kalau ada orang yang susah dia mau bantu loh. Ada perubahan yang dirasakan oleh orang lain. Ada belas kasihan yang orang lain rasakan melalui hidup kita. Ini orang dulu pelit sekali. Ya, jangankan untuk pekerjaan Tuhan, untuk keluarganya aja dia pelit. Ya. Tapi sekarang berubah loh. Ada perubahan. Dia lebih murah hati. Keluarganya juga dia pedulikan. Dan dia juga mau mendukung pekerjaan Tuhan. Ini orang dulu, waduh, sebelum jadi apa-apa jabatannya ya, baik-baik. Sekarang baru ada jabatan tinggi dikit di kantor, waduh kelakuannya sombong amat gitu ya. Angkuh. Tapi sekarang beda loh. Ada perubahan. Sekarang dia menjadi orang yang rendah hati. Dia tidak menganggap dirinya itu lebih hebat dari orang lain. Terasa perubahan itu. Dulu papa dan mama kalau menyampaikan teguran ke kita, waduh selalu bawaannya marah-marah melulu. Tahu sih maksudnya baik, tahu saya maksudnya baik. Tapi jadi males aja gitu. Soalnya nyampaikannya, waduh bikin kita juga jadinya mau marah. Tapi sekarang beda. Papa mama tidak mengurangi kualitas tegasnya, tapi menyampaikannya dengan lemah lembut, penuh kesabaran, dan terasa ada kasih di sana. Senang sekali rasanya. Dulu kita mungkin merasa selalu kurang puas dengan apa yang kita punya, ya. Selalu merasa punya orang lain lebih baik dari saya. Selalu membanding-bandingkan apa yang kita punya dengan orang lain. Dan tidak pernah bersyukur. Tetapi ketika kita meninggalkan, mematikan hal-hal duniawi dalam diri kita, hidup dengan cara hidup sebagai seorang manusia baru, hidup kita pun dipenuhi dengan rasa syukur. Walaupun mungkin sederhana, tidak semewah orang lain, tapi rasa syukur itu ada. Dulu ngomel-ngomel karena selalu merasa orang lain lebih hebat, tapi sekarang dengan apa yang kita miliki, kita bersyukur. Ada perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Dan itu dirasakan buahnya manis oleh sesama kita. Maka pertanyaannya sekarang bagi kita, bagaimana agar kualitas menjadi manusia baru itu tetap terjaga? Maka firman Tuhan katakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Apa maksudnya? Yang pertama, firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang terpisah, tetapi dia masuk di dalam hidup kita. Tetapi yang kedua juga, dari diri kita ada sebuah tindakan aktif untuk rindu mendengarkan firman Tuhan, membaca, mempelajari, merenungkannya. Baik juga dalam ibadah minggu seperti ini, tetapi juga melalui temu doa misalnya yang disiapkan oleh gereja, atau melalui persekutuan komisi-komisi, itu akan menolong kita ya untuk menjaga kualitas sebagai seorang manusia baru. Dan sebagai penutup di ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur
oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Soli Deo Gloria, terpujilah Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang sama-sama kami boleh pelajari pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami, orang-orang yang mungkin selama ini lebih senang menikmati kehidupan duniawi ini, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana kami menjadi manusia baru. Bagaimana kehidupan kami harus kehidupan yang menunjukkan Kristus kepada orang lain. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kami rindu biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami menampilkan kualitas sebagai manusia baru. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur.